Tidak pernah para ulama sampai sekarang menyebutkan itu surat musik. Ya memang nggak akan pernah, Joni. Ya. Karena ulama dulu itu sudah paham, ya syu'ara, penyair, ya pemusik. Untuk apa lagi dijelaskan? Karena mereka paham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah katsiran thayyiban barakan fih. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ini teman-teman, saya diberi link full kajian Ustadz Hadi Hidayat yang terbaru, sepertinya Ahad pagi ya. Ini dasar-dasar kenapa Wah itu menyebut asy'ara sebagai pemusik. Jadi alasannya di sini. Dari video yang 1 jam 40 menit itu ada beberapa bagian yang saya ambil yang menjelaskan, intinya kesimpulannya adalah asy'ara itu adalah memang pantas disebut sebagai pemusik oleh Ustadz Hadi Hidayat gitu ya. Paham sampai sini? Jadi ini saya terangkan dulu pengertiannya huda, hida, ghina, kemudian syair. Orangnya disebut apa? Syair. Jamannya apa? Nah, kalau sudah paham sampai sini, Anda mengerti syair dalam bahasa Indonesia beda dengan syair dalam bahasa Arab. Jadi kalau Anda membaca syair dipahami bahasa Indonesia, ketemunya apa? Ya kata-kata yang ada iramanya, sajak. Ya pasti beda dengan musik. Karena pengertian syair dalam bahasa Arab bukan dalam pengertian bahasa Indonesia. Tidak disebut syair, bukan disebut penyair kalau tidak menguasai musik. Kalau sudah syair itu sudah musisi, sudah tahu lagu, tahu notasi, tahu lirik, itu baru disebut syair. Jadi bukan dalam pengertian bahasa Indonesia. Mungkin antum bacanya syair itu dalam yang terbayang di pengertian di kepalanya bahasa Indonesia. Ya, jadi disitulah disimpulkan beda syair dengan musik. Ya kalau bahasa Indonesia emang beda. Pasti beda. Ya, musik dalam bahasa Indonesia sekali lagi dengan syair dalam bahasa Indonesia itu kalau kemudian dipertemukan tidak akan ketemu karena tidak sama. Ya, yang syair ini hanya kata-kata, Anda bikin sajak, bikin puisi, disebut syair, ada penyair. W.S. Rendra misalnya, ya, Pak Taufik Ismail misalnya itu penyair. Dalam bahasa Indonesia itu belum tentu jadi musisi. Tapi dalam bahasa Arab disebut syair itu sudah pasti musisi. Tapi dalam bahasa Arab disebut syair itu sudah pasti musisi. Sudah pasti itu. Nah, artinya bukan saya yang tidak paham. Mungkin yang sana ya menjawabnya begini, yang di sana melihatnya berbeda, gitu aja. Itu aja. Ya, kan tidak boleh kita menjelekkan orang. Ya, menyudutkan orang, menjatuhkan orang itu tidak boleh. Kita itu umat Nabi yang dilatih berprasangka baik. Karena di sana melihatnya dalam persepsi bahasa Indonesia, maka tidak ketemu. Jadi kalau ada yang mengatakan dari dulu orang Arab sampai sekarang misalnya, ya kata syair itu jelas maknanya, ya jelas tidak ada kaitan dengan musik, ini menandakan mungkin cara pandangnya berbeda, informasinya belum masuk. Apa yang disebut dengan syair itu nggak akan sama. Jadi kalau ada yang menyebutkan ini nggak bisa bedakan antara syair dengan musik, ya lalu berkomentar A, B, C dan seterusnya, ini menunjukkan boleh jadi syair yang dia pahami syair dalam bahasa Indonesia. Jelas? Bukan dalam pengertian bahasa Arab. Ya. Jadi kalau kita lihat asy'ara diterjemahkan penyair, yang terbayang ilmunya ilmu bahasa Indonesia. Terjemahannya ya penyair, tapi orang yang belajar itu ngerti. Oh, penyair itu orang yang tahu syair itu ada lagunya, notasinya dan seterusnya. Nah, itu gambarannya. Maka tidak salah kalau diterjemahkan musisi dalam bahasa kekinian supaya orang paham. Oh, penyair itu orang yang tahu syair itu ada lagunya, notasinya dan seterusnya. Nah, itu gambarannya. Maka tidak salah kalau diterjemahkan musisi dalam bahasa kekinian supaya orang paham. Tidak pernah para ulama sampai sekarang menyebutkan itu surat musik. Ya memang nggak akan pernah, Joni. Ya. Karena ulama dulu itu sudah paham, ya syu'ara, penyair, ya pemusik. Untuk apa lagi dijelaskan? Karena mereka paham. Yang belum paham itu kita, makanya saya pahamkan. Begitu, Cepi. Cepi itu cepat pikirkan, bukan orang. Cepat pikirkan. Oke, jadi ini fix asy'ara itu adalah pemusik ya. Sekarang saya coba cari di Al-Quran Inggris ya, surah ke-26 asy'ara itu the put ya, the put. Oke, coba saya cari transliterasinya. Oke, kita tulis di Google Translate the put, artinya adalah kok penyair ya, bukan pemusik. Ini salah ini, lihat transliterasi ini salah ini. Oke, sekarang saya coba untuk mentranslate penyair ke bahasa Arab. Syair ya, syair. Kalau pemusik itu musiki ya. Udah capek nggak ketemu penyair sama dengan pemusik. Mungkin gara-gara ustadznya dari Al-Azhar ya, beda dengan yang dari Madinah atau Arab Saudi ya. Udahlah. Oke, ini dari Saudi Indonesia. Ada informasi yang saya dapatkan ya.
di Saudi Indonesia juga berkomentar penyair itu bukan pemusik. Nggak tahu sejarah mungkin Saudi Indonesia. Disebutkan di situ Pangeran penyair Badr Abdul Muhsin Al-Suud rahimahullah meninggal di usia 75 tahun. Telah dikuburkan di pemakaman Al-Aud hari Ahad. Jadi ini tahun ini ya, baru ini. Setelah disolatkan di Masjidil Imam Turki Riyadh semasa hidupnya, dikenal sebagai penyair ya, yang banyak menuliskan bait puisi. Bukan dikenang sebagai pemusik atau penyanyi. يا ليتها لم تصدق الأخبار وتغافلت عن حكمها الأقدار أستغفر الرحمن أمضى ما قضى فلكل حي يومه المختار الشعر دك وزلزلت أركانه والبدر غاب فماتت الأقمار قد أسدل الليل الكئيب ظلامه وتسارعت للحودها الأشعار يا بدر ما هذا عهدتك بلسما يشفي الجروح. Kan tidak boleh kita menjelekkan orang. Ya, menyudutkan orang, menjatuhkan orang itu tidak boleh. Kita itu umat Nabi yang dilatih berprasangka baik. Karena kita ngajinya pakai ilmu. Ya, jadi kalau sudah paham mengerti seperti itu, jelas paham. Ya, mengapa ini muncul seperti ini syair begini dan sebagainya? Ya tadi melihatnya persepsi berbeda. Ya, kan tidak boleh kita menjelekkan orang. Ya, menyudutkan orang, menjatuhkan orang itu tidak boleh. Kita itu umat Nabi yang dilatih berprasangka baik. Karena ternyata yang motong video saya itu bukan dari pelajaran yang belajarnya itu dari latar belakang agama. Itu alumni teknik industri. Hah? Apa? Ini saya punya skripsinya. Alumni UII, masuk di UII. Ya, kemudian 27 Februari 2007 itu sidang skripsi. Ini jurusan teknik industri masih ada nih, tugas akhirnya di saya. Tulis catatannya. Lalu pulang ke daerahnya, saya nggak usah sebut, jadi PNS. Itu. Di PNS, ayahnya kan juga suka ngajar, suka berkhutbah, ikut-ikut khutbah dan sebagainya. Lalu umrah 2010 pulang dapat tugas belajar ke Saudi. Ya, di King Saud University. Nah, di King Saud ini bukan jurusan agama, engineering juga. Jadi nggak semua yang ke Saudi misalnya atau yang ke UIA atau ke Libya misalnya saja belajar agama, belum tentu.